Pernahkah kalian mendengar kisah tentang sebuah kekaisaran megah yang bertahan selama lebih dari 1000 tahun, hanya untuk runtuh dalam satu pertempuran dahsyat? Ini adalah kisah tentang Kekaisaran Bizantium, sebuah kerajaan yang pernah menjadi pusat dunia, namun akhirnya hancur pada abad ke-15. Yuk, kita bahas bersama. Selamat datang lagi di channel Penulis Sejarah. Tapi sebelum masuk ke inti videonya, jangan lupa untuk like dulu dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan cerita lainnya. Sebelum kita masuk ke cerita tentang runtuhnya kekaisaran ini, mari kita kenali dulu apa itu Kekaisaran Bizantium. Bizantium, atau juga dikenal sebagai Kekaisaran Romawi Timur, adalah kelanjutan dari Kekaisaran Romawi yang muncul setelah ibu kota kekaisaran dipindahkan dari Roma ke kota Bizantium, yang kemudian diubah namanya menjadi Konstantinopel oleh Kaisar Konstantinus yang Agung pada tahun 330 Masehi. Langkah ini diambil karena Konstantinopel memiliki lokasi strategis yang menghubungkan Eropa dan Asia, serta dikelilingi oleh laut di tiga sisinya, menjadikannya mudah untuk dipertahankan dari serangan musuh. Konstantinopel terletak di tepi Selat Bosporus, yang menjadi jalur perdagangan utama antara Laut Hitam dan Laut Mediterania, sehingga menjadikan kota ini pusat ekonomi yang penting. Kaisar Konstantinus juga ingin memperkuat kekuasaan Kekaisaran Romawi di wilayah timur yang lebih kaya dan padat penduduknya, serta memisahkan kekaisaran dari ancaman yang terus-menerus dihadapi oleh Roma dari bangsa barbar di Eropa Barat. Dengan pembangunan kota baru ini, Konstantinus berusaha untuk menciptakan sebuah pusat kekuasaan baru yang dapat meneruskan kejayaan Romawi dengan cara yang lebih adaptif terhadap kondisi geopolitik yang berubah. Konstantinopel berkembang pesat dan menjadi kota terbesar serta terpenting di dunia selama berabad-abad. Di bawah kekuasaan Bizantium, kota ini menjadi pusat kebudayaan, agama, dan politik Kristen Ortodoks, serta tempat berlangsungnya banyak perkembangan dalam seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kekaisaran Bizantium memainkan peran penting dalam melestarikan warisan kebudayaan Romawi kuno dan meneruskannya ke Eropa Barat selama abad pertengahan. Dengan segala kekayaan dan kemegahannya, Konstantinopel menjadi simbol kejayaan dan kemegahan Kekaisaran Bizantium yang bertahan hingga kejatuhannya pada tahun 1453. Pemindahan ibu kota oleh Konstantinus menandai awal dari era baru dalam sejarah Romawi yang membedakan Kekaisaran Bizantium dari Kekaisaran Romawi Barat yang akhirnya runtuh pada abad ke-5 Masehi. Namun, seiring berjalannya waktu, kekuatan Bizantium mulai melemah akibat serangkaian tantangan internal dan eksternal. Di satu sisi, kekaisaran ini menghadapi masalah internal seperti perebutan kekuasaan, korupsi, dan ketidakstabilan ekonomi. Di sisi lain, kekuatan eksternal yang terus-menerus menyerang dari berbagai arah semakin memperburuk keadaan. Di barat, Kekaisaran Bizantium mengalami serangan signifikan dari bangsa Latin selama Perang Salib, terutama Perang Salib keempat. Pada tahun 1204, tentara salib yang seharusnya berjuang untuk merebut kembali Tanah Suci, justru menyerang dan menjarah Konstantinopel. Kota yang pernah menjadi pusat kemegahan ini dirusak dan kekayaan Bizantium dirampas. Peristiwa ini menyebabkan Kekaisaran Bizantium terpecah menjadi beberapa kerajaan kecil, termasuk Kekaisaran Nicea, Despotate Epirus, dan Kekaisaran Trebizond. Meskipun Bizantium berhasil merebut kembali Konstantinopel pada tahun 1261, kerusakan yang telah terjadi tidak bisa sepenuhnya dipulihkan, dan kekaisaran tidak pernah kembali ke kejayaannya semula. Di timur, kekhalifahan Islam menjadi ancaman besar sejak abad ke-7. Penaklukan oleh bangsa Arab yang memeluk Islam merebut wilayah-wilayah kaya Bizantium di Timur Tengah dan Afrika Utara. Perang berkelanjutan dengan kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah menguras sumber daya dan kekuatan militer Bizantium. Selain itu, pada abad ke-11, serangan dari Seljuk Turki, terutama setelah pertempuran Manzikert pada tahun 1071, menyebabkan Bizantium kehilangan sebagian besar wilayah Anatolia yang merupakan pusat ekonomi dan militer kekaisaran. Di utara, bangsa Bulgar dan Slavia terus-menerus menjadi ancaman dengan serangan-serangan mereka yang mengganggu stabilitas wilayah Balkan. Bangsa Bulgar bahkan berhasil mendirikan Kekaisaran Bulgaria yang kuat dan seringkali berkonflik dengan Bizantium. Pada beberapa periode, Bizantium mampu mengalahkan dan menguasai kembali wilayah Bulgaria, tetapi perlawanan terus berlanjut, menciptakan ketidakstabilan yang berkepanjangan di wilayah tersebut. Selain ancaman dari luar, masalah internal seperti pemberontakan, perebutan tahta, dan korupsi dalam pemerintahan semakin memperlemah kekaisaran. Perebutan kekuasaan di antara keluarga bangsawan dan jenderal militer seringkali menyebabkan perang saudara yang menguras sumber daya dan melemahkan kekuatan militer. Di tengah segala tantangan ini, Bizantium harus terus beradaptasi dan berjuang untuk mempertahankan eksistensinya.
Tetapi lambat laun kekaisaran yang dulu kuat ini mulai kehilangan kendali atas wilayah-wilayah pentingnya dan mengalami penurunan yang tak terhindarkan. Pada akhirnya, kelemahan internal dan tekanan eksternal yang berkelanjutan membuat kekaisaran Bizantium rentan terhadap serangan yang lebih besar dan lebih terorganisir, yang pada akhirnya membawa kepada kejatuhan Konstantinopel dan runtuhnya kekaisaran ini pada tahun 1453. Keputusan akhir terjadi pada tahun 1453, ketika Sultan Mehmed II dari Kekaisaran Ottoman memutuskan untuk menaklukkan Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Bizantium. Mehmed II, yang baru berusia 21 tahun, memiliki ambisi besar untuk memperluas kekuasaannya dan menjadikan Konstantinopel sebagai pusat kekaisarannya. Dengan persiapan matang, ia mengumpulkan pasukan besar yang terdiri dari sekitar 80.000 hingga 100.000 prajurit, termasuk pasukan elit Janisari yang terlatih. Selain jumlah pasukan yang besar, Mehmed II juga memanfaatkan teknologi perang yang lebih maju untuk masa itu. Salah satu senjata paling menonjol yang digunakan dalam pengepungan adalah meriam raksasa yang disebut Basilika, dirancang oleh seorang insinyur bernama Urban. Meriam ini mampu menembakkan peluru batu seberat hampir 600 kg, yang dirancang khusus untuk menghancurkan tembok pertahanan Konstantinopel yang terkenal kokoh. Pengepungan dimulai pada 6 April 1453. Mehmed II mengerahkan pasukannya untuk mengepung kota dari darat dan laut. Pasukan Ottoman menggali parit, membangun menara pengepungan, dan terus-menerus membombardir tembok kota dengan meriam mereka. Penduduk Konstantinopel dan tentara Bizantium, yang berjumlah sekitar 7.000 hingga 10.000 orang, termasuk tentara bayaran dari Genoa yang dipimpin oleh Giovanni Giustiniani, berusaha keras mempertahankan kota mereka. Mereka memperbaiki tembok yang rusak secepat mungkin dan melakukan serangan balasan dengan berbagai cara. Salah satu langkah strategis Mehmed II adalah memindahkan armadanya melintasi daratan dari Selat Bosporus ke Tanduk Emas dengan menggunakan jalur kayu yang dilumasi. Ini memungkinkan kapal-kapal Ottoman untuk menyerang bagian belakang tembok kota yang sebelumnya tidak terjangkau. Taktik ini mengejutkan para pembela kota dan menambah tekanan yang sudah sangat besar. Pada 29 Mei 1453, setelah 53 hari pengepungan intens, Mehmed II memerintahkan serangan besar-besaran terakhir. Pasukan Ottoman berhasil menerobos tembok pertahanan bagian luar melalui gerbang Esteromanus yang telah hancur akibat bombardir meriam. Giovanni Giustiniani terluka parah dan ditarik dari medan perang, yang menyebabkan semangat juang para pembela Bizantium menurun drastis. Tentara Ottoman berhasil memasuki kota dan pertempuran berlangsung sengit di jalan-jalan Konstantinopel. Kaisar terakhir Bizantium, Konstantinus XI Palaiologos, gugur dalam pertempuran tersebut, dan kota akhirnya jatuh ke tangan Ottoman. Dengan jatuhnya Konstantinopel, berakhirlah Kekaisaran Bizantium yang telah berdiri selama lebih dari 1000 tahun, dan dimulailah era baru di bawah kekuasaan Ottoman, dengan Konstantinopel, yang kemudian dikenal sebagai Istanbul, menjadi ibu kota baru mereka. Runtuhnya Kekaisaran Bizantium menandai berakhirnya era Kekaisaran Romawi yang telah berlangsung selama lebih dari 1000 tahun, serta menjadi titik awal dominasi Kekaisaran Ottoman di wilayah tersebut. Kejatuhan Konstantinopel pada tahun 1453 tidak hanya mengakhiri sebuah kekaisaran, tetapi juga mengubah peta politik, budaya, dan ekonomi di kawasan itu secara dramatis. Meskipun Kekaisaran Bizantium telah runtuh, warisannya tetap bertahan dan masih bisa kita lihat hingga hari ini, terutama dalam bidang seni, arsitektur, dan hukum. Jadi, itulah kisah runtuhnya Kekaisaran Bizantium yang penuh drama dan perubahan besar. Menarik, bukan? Kalau kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe untuk mendapatkan cerita-cerita sejarah menarik lainnya. Dan, tuliskan di kolom komentar, topik apa lagi yang kalian ingin kita bahas? Sampai jumpa di video berikutnya.